teman-teman, perkenalkan nama saya Beata Ratwani. Saya mahasiswa semester 1 dari kampus Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik atau STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon. Di video kali ini saya akan berkatekese dengan tema Sakramen Tobat, Jalan Pembaruan dan Kasih Allah untuk memenuhi tugas mata kuliah katekese umum dengan dosen pembimbing Pastor Willem Noranubun. Selamat menyaksikan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, Yesus menggambarkan bagaimana seorang anak yang telah menyia-nyiakan warisannya akhirnya menyadari dosanya dan kembali kepada bapaknya. Sang bapa menerima anaknya kembali dengan tangan terbuka, penuh kasih dan tanpa syarat. Perumpamaan ini menggambarkan kasih Allah yang tak terbatas bagi mereka yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Dalam sakramen tobat, kita diundang
mengikuti jejak si anak yang hilang, mengakui kesalahan kita, menyesali dosa-dosa kita dan mau kembali kepada Bapa dengan hati yang bertobat. Allah selalu siap untuk kita, untuk memeluk kita kembali dengan penuh cinta, asalkan kita mau datang kepadanya dengan penyesalan yang tulus. Terdapat beberapa langkah untuk sakramen tobat, yaitu yang pertama, pemeriksaan batin atau eksamen. Di dalam pemeriksaan batin atau eksamen, kita diajak untuk merenungkan hidup kita dan menyadari di mana kita telah berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Ini adalah saat di mana kita dengan jujur menilai hubungan kita dengan Allah dan sesama. Langkah yang kedua, penyesalan yang tulus atau contrition. Pertobatan dimulai dari penyesalan hati. Kita harus merasa sedih dan menyesal karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun lebih dari sekedar rasa bersalah, ini adalah undangan untuk berubah dan hidup lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Langkah yang ketiga yaitu pengakuan dosa atau confession. Pada langkah ini, kita datang kepada imam untuk mengakui dosa-dosa kita. Ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan tindakan iman dan kerendahan hati, di mana kita dengan tulus mengakui kelemahan kita dan meminta pengampunan Allah. Langkah yang keempat, penerimaan pengampunan atau absolution dan tindakan tobat atau penance. Melalui iman, Kristus sendiri memberikan absolusi atau pengampunan. Setelah itu, kita diberi tindakan tobat untuk memperbaiki diri dan menunjukkan komitmen untuk berubah. Sakramen tobat bukan hanya tentang meminta maaf, tetapi juga tentang pertumbuhan dan pembaruan rohani. Karena melalui sakramen ini, kita diperbarui dan dipulihkan dalam kasih karunia Allah, sehingga kita dapat melanjutkan hidup dengan hati yang lebih suci dan iman yang lebih kuat. Saya mengajak kita semua untuk merefleksikan diri kita kembali setelah mendengarkan langkah-langkah dan juga renungan katekese tentang bacaan dan diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11-32 yang menceritakan tentang anak yang hilang. Ia yang menyia-nyiakan harta dan kekayaannya, berfoya-foya, dan setelah itu dia merasa bersalah bahwa dia telah berdosa kepada bapaknya dan kepada surga, dan mau kembali untuk meminta maaf dan mau bertobat dengan hati yang tulus. Di sini kita semua perlu untuk merefleksikan diri kita.